dengan uang 100.000 ini supaya hambaran kita itu tidak tersesat. Itu harapan kami, semoga dapat bisa menyelesaikan permasalahan ini Pak. Ya, nanti kita bisa Anda bisa menyelesaikan masalah ini sebagaimana dengan Tegurang Kusuyo seputih piring ini juga dengan hati yang bersih dan dengan sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada simpang siur, tidak ada upaya-upaya lain. Kami hanya meminta apapun bentuknya keputusan yang akan nanti dikeluarkan oleh pihak Bawaslu provinsi ini, Bawaslu ini memang betul-betul bersih sesuai dengan piring putih ini dari hati nurani. Jadi ini namanya Tegurang. Dan apabila ada kepentingan di antara nanti paslon 1, paslon 2 yang menganggap kedatangan kami ini adalah kepentingan dari salah satu paslon, maka piring putih ini akan merinding bulu badan saya ini akan mendendak ada. Dan orang itu tidak layak menginjak bumi yang berpegang aturan. Karena kami di sini murni gerakan untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, seperti yang apa yang sudah diamanatkan peraturan perundang-undangan, dan kita sebagai masyarakat juga sudah diakui dan diistimewakan seperti di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18B dan 28 ayat I, bahkan putusan MK 35 tahun 2012. Jadi ingat, apabila ada di antara paslon, meskipun kami sedikit di sini mewakili seluruh unsur lapisan masyarakat dan masyarakat adat Barito Utara untuk meminta ketransparansian, masih menganggap ini adalah kepentingan di antara salah satu paslon, maka ingat, kami selaku masyarakat dan saya pemuda adat akan mendedak adat sedalam-dalamnya seperti apa yang sudah tertuang di dalam janji Kebanggaan, dan tidak akan terulang ke masa kelam masa lalu. Kita kembalikan karena bumi kami cinta ini telah diobrak-abrik oleh politik. Terima kasih. Dari Pak Pala. Ya, benar Pak. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, spesial Bapak Kapolres yang berkenan hadir meluangkan waktu dengan pikiran selaku mendampingi langsung dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa yang kami sampaikan pada saat ini. Adapun tujuan kami Pak Ketua Bawaslu tidak lain tidak bukan adalah meminta adanya kepastian secara hukum, bahwa sebagaimana kita ketahui selama ini terjadi dugaan money politik dan itu bias kemana-mana. Dan kita tidak menginginkan bahwa politik kita yang sangat dinamis, sangat bagus berjalan beberapa puluh tahun yang lalu, dan saat ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak inginkan itu. Maka oleh karenanya, atas penanganan oleh Bawaslu, oleh Gakumdu, bahkan oleh jajaran Kepolisian Barito Utara selama ini sangat kami apresiasi, sangat kami dukung. Hanya saja mohon izin Pak Ketua Bawaslu, karena terkait dugaan tindak pidana selama ini, yaitu sebagai lex spesialis atau secara khusus tentang pelanggaran hukum pemilu, keberadaannya itu berada di Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi. Nah, oleh karena itu proses yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten beberapa hari kemarin, yaitu tanggal 15 dan 17, itu sedang ditangani oleh Bawaslu, dan itu sudah melalui kajian bahkan pleno dilimpahkan ke Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sangat sepakat itu, bagaimana ketentuan yang ada. Hanya saja kembali lagi, proses administratif yang sedang berjalan itu
itu Pak Ketua Bawaslu yang kami tuntut saat ini. Agar adanya kepastian sejak proses penanganan. Apalagi proses penanganan itu kan sudah berjalan dan menjelang beberapa hari sampai detik saat ini. Maka oleh sebab itu kami berharap kepastian hukum ataupun alasan secara hukum yang masuk logika dan sangat objektif dari Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Utara. Nah, kami ingin bahwa kepastian itu apakah itu memenuhi syarat sebagaimana pernyataan dari Ketua Bawaslu melalui tim dan lain sebagainya beberapa saat yang lalu, ataukah masih berproses. Kepastian itu yang kami inginkan agar tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi saling tuding menuding, apalagi apapun perkembangan hari per hari bahkan detik per detik di Belitung Utara sangat berkembang pesat, dinamikanya luar biasa. Itu tidak rahasia. Nah, oleh karena itu kami berharap melalui forum pertemuan saat ini adanya kepastian Pak Ketua Bawaslu. Sekali lagi kami meminta kepastian itu terarah, terukur dan objektif serta substantif. Terima kasih. Hanya itu yang kita sampaikan. Demikian. Ya. Terima kasih Pak. Izin namanya Mas. Hujan gaya. Ada lagi? Silakan. Orang tadi ada suara nanti Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lembaga informasi rakyat yaitu SMBK. Saya hadirin secara hukum bahwa selama terjadinya OTT itu kami sebagai informasi banyak tentang informasi yang kami simpan, Pak. Jadi sejak terjadinya tanggal 14 Maret 2025 itu, dengan hal demikian bahwa kami berharap agar betul-betul maksimal dijalankan Undang-Undang Nomor 10 2018 yang disebutkan ada pasal 3 ayat 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang mana dalam hal ini bahwa di dalam proses ini kayaknya pihak Polres juga ada tekanan gitu kan. Kami dengar beberapa hari itu bahwa ada salah satu oknum yang mencoba-coba ingin meminta penangguhan penahanan terhadap yang tidak sudah disangkakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses itu kita perlu menghargai bahwa penegak hukum untuk memproses hal tersebut. Jadi itu yang sangat kami pantau beberapa hari ini, jangan sampai nanti ada isu kemudian di situ berkembang ke masyarakat, kemudian sampai RI, MX-nya kan nanti kemungkinan ya ke masyarakat balik ke sana juga. Kenapa demikian? Tadi seperti yang kawan kami sampaikan, ada beberapa berita yang kami lihat, kami dengar juga telah kami chaos banyak, tapi tidak sepenuhnya juga hal itu. Maka kami berharap bahwa para Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi yang mana hal betul-betul serius untuk mengungkapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tadi. Itu kami harapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aturan itu dibuat, sebagaimana itu pasti akan dilaksanakan. Nah, dengan beberapa terjadinya itu bahwa tadi yang kami tekankan betul bahwa kami berharap dari beberapa ahli yang hadir untuk mewakili pada sesi hari ini tidak ada penangguhan, itu satu ya tersangka. Tidak ada penangguhan untuk di proses di Polres. Baik yang sudah disangkakan, kemudian yang masih tetap berlanjut prosesnya. Kami akan kalau ada oknum lagi untuk mencoba intervensi terhadap Polres Belitung Utara, maka kami mungkin masyarakat paling terdepan untuk memprotes itu semua. Kami ingin bahwa aturan itu harus tetap dijalankan. Siapapun orang itu, siapapun oknum itu tidak akan berlaku untuk intimidasi terhadap penegakan hukumnya.
Yang kedua bahwa kami berharap kepada Bawaslu Kabupaten bisa sering bersinergi dengan Bawaslu Provinsi Pak untuk penegakan ya pasal 73 tadi. Ya, sebagaimana kita harapkan, kami di sini tidak mewakili salah satu pasal, tetapi yang kami takutkan bahwa dengan adanya isu ini kemudian tidak ada keberanian untuk mengungkapkan ini secara transparan, maka nanti yang kami jangankan bahwa ada nanti entah itu Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi, karena akibat tidak ada keterbukaan tadi, maka ada datang intimidasi Pak. Tidak ada yang mendukung sampai nanti kalau tidak ada keterbukaan. Kami sudah mendalami ini dengan pemilu dari tahun 90-an lah ya. Saya juga termasuk adalah salah satu gerakan 98. Jadi izinkan saya menyampaikan itu semua bahwa dalam hal ini jangan sampai terulang dengan hal-hal yang tadinya kita sebutkan ada gerakan 98. Nah kemudian dengan itu kami berharap bahwa tadi yang kami sampaikan harus ada transparan Pak. Karena kenapa demikian? Kalau ada tekanan kami tidak tahu dari mana kami bisa membantu pihak SMN. Jadi kalau kami tahu Pak, tekanan itu intervensi terhadap aturan dan undang-undang yang Bapak mau jalankan, kami mati kutu, tidak ada jalan untuk pintu untuk kami masuk untuk membantu. Karena sedikit banyaknya kalau kami bersuara di kalangan yang ada ini, kami dari lembaga yang resmi bahwa pasti akan didengar. Kemudian dengan semua tadi yang saya sampaikan, kami juga berharap bahwa kalau Bapak memandang dengan penegasan Undang-Undang Nomor 10 2016 ini berhalang dengan UKNOM, maka kami berharap juga Bapak bisa meminta bantuan dengan KPK, kemudian PPATK juga bisa. Nah kami ingin tahu juga sumber uang ini dari mana sebanyak itu. Kami tidak menuduh, tapi kami wajiblah jangan sampai kami sebagai lembaga ini tidak tahu menahu gitu kan. Kami juga membela bangsa ini dengan mati-matian gitu kan. Nah, yang mana perlu juga diketahui bahwa lembaga NIRA ini kita sudah bekerja di mana-mana Pak. Jangan ada di Barito Utara ini yang sifatnya bahwa akan nanti bergejolak di kemudian hari. Beberapa ada kasus yang sudah kami tangani di Barito Utara. Alhamdulillah kami sudah bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa terungkap kasus itu dengan yang sebenarnya. Nah kemudian dengan hal ini bahwa di Bawaslu untuk khususnya nomor 10 2016 ini betul-betul harus diterapkan sesuai dengan aturan. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa harus ada transparan Pak. Karena kami juga bisa ingin membantu negara ini dengan aturan yang semaksimal. Jangan ada intervensi terhadap siapapun. Kemudian oknum yang telah ingin berniat untuk melakukan hal-hal demikian kami juga bisa memantau Pak. 1 kali 24 jam bukan hanya itu, tetapi memang kami harus full time ya melihat dengan sesuatu. Tapi kami tidak pernah bersuara selama ini. Tetapi dengan kami melihat bahwa beberapa media yang sudah muncul simpang siur beritanya harus begini begitu dan macam sebagainya. Nah terakhir kami sampaikan kemarin di ruangan Kasatinta, kemudian ada kehadiran Bapak Kabak juga mendengarkan langsung bahwa berita bahwa Bawaslu Provinsi itu telah mengembalikan yang mana redaksi Bawaslu Kabupaten Barito Utara itu yang kami juga sampaikan. Kekhawatiran kami bukan kenapa. Artinya jangan sampai undang-undang dan aturan itu dipermainkan begitu Pak. Andai kata itu terjadi ya. Makanya kami hari ini memastikan yang paling utama adalah transparan Pak. Bukan kami ingin mempublikasikan oknum yang misalnya telah salah, tapi kami ingin maksimal untuk membantu memperbaiki hal-hal demikian. Transparan dalam artian jangan sampai ada lagi kutipan-kutipan dari media atau dari oknum masyarakat yang menyatakan hal itu seperti itu. Nah kemudian dengan terlambatnya mungkin proses ini, kami ada melihat bahwa ada beberapa di TikTok lah ya menyatakan bahwa paslon 01 itu sudah terbiasa lah bermain uang. Itu kan sangat memalukan Pak untuk Barito Utara. Gimana kita taruh muka kita ini bersama? Kok bisa gitu kan berita itu seperti itu? Artinya orang yang sudah memainkan TikTok itu apakah dia hanya memberikan narasi saja atau memang dia sebenarnya telah pelaku juga? Kita memang perlu harus kita perhatikan. Kami nunggu informasi rakyat ini telah memperhatikan bersama bahwa kok seperti ini jadinya ya tahun ini. Tahun lalu tidak pernah kita mendengar berita di media. Nah itu
kami datang ke sini bersama-sama lembaga yang lain, termasuk tadi ada kemudian ada masyarakat adat, kemudian ada dari hubungan pihak yang terhadir pada hari ini, ingin meminta terbukaan. Yang pertama tadi saya tekankan bahwa tidak ada penangguhan. Kalau ada penangguhan maka kami akan berjuang sampai berdarah-darah, Pak. Saya akan angkat kasus ini mungkin sampai RI. Maka itu tadi saya cengkan bahwa pihak Bawaslu Kabupaten mungkin dan provinsi itu bisa lah bersinergi agar keputusan ini jangan diam. Nah, kami sampaikan bahwa penetapan itu sebenarnya sudah bisa diambil itu, Pak Ketua Bawaslu. Kenapa demikian? Bahwa kami sudah bertanya dengan pihak Polres bahwa sudah ada tersangka, dikarenakan itu sudah cukup syarat untuk melakukan sanksi administrasi tadi ya, sesuai yang dibunyikan digaungkan di dalam pasal 73 ayat 1 dan 2 dan seterusnya itu. Nah, namun di sini belum ada kabar kok selama berapa hari ini begitu setelah ada PSO sudah dilakukan itu, dan sangat menyayangkan ya, kita itu menghargai penetapan PSO itu, kalaupun ini bahasa saya pribadi sangat, kalaupun itu bahwa keputusan MK seharusnya yang didahulukan sebelum kita PSO itu tertangkap tangannya itu apa, masih dilanjutkan nggak PSO-nya atau tidak? Itu juga jadi masalah buat saya ya. Entah nanti dari kalangan publik itu seperti apa ya. Nah, harusnya itu disampaikan ke publik aturan yang mana yang harus diteruskan. Kemudian yang tadinya bahwa tanggal 14 itu tertangkap tangan, itu harus ada target. Karena upayanya di dalam aturan undang-undang itu yang saya lihat bahwa 14 hari kerja ya. Seakan-akan itu dihantu-hantui juga bagi kita ya. Karena proses artinya batal aja semua dunia hukum. Padahal di sini bukan juga. Karena kita pahami juga. Nah, ini kan sampai di situ. Nanti kawan-kawan bisa akan menambahkan apa sih yang penting lagi untuk kita marah. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya saja. Karena Nama maaf, saya nama Abel. Itu lembaga independen pemantauan informasi Indonesia. Jadi singkat saja. Saya tidak berpikir tidak terlalu banyak untuk bicara masalah ini masalah ini. Cuma poin-poin saja lah. Sejauh mana sudah kinerja Bawaslu menyangkut administrasi itu yang saya tanyakan intinya. Itu sah kalau dulu itu intinya. Kedua, tolong kalau bisa dijelaskan. Nah, karena kita tidak mendesak untuk dijelaskan, tapi kita minta untuk dijelaskan gitu saya. Nah, kedua, ketiga, adapun hal-hal yang menyangkut persoalan hukum, karena kita mau menegakkan supremasi hukum, adanya isu, adanya dugaan yang menyangkut istilahnya penangguhan hukum, itu secara hukum kita pun melihat itu tidak dibenarkan. Karena itu tersangka, di mana kasus ini bukan kasus biasa, tapi kasus yang sudah melibatkan dunia, terutama dunia maya. Kemudian masalah penjelasan itu tadi, itu yang kita minta untuk lebih jelas supaya kita ini mengetahui, agar tidak ada dusta di antara kita. Karena sejauh mana kinerja itu, karena itu ada rekomendasi paling tidak. Isu apabila itu dikembalikan ke kabupaten benar atau tidak, itu yang mau kita tahu. Itu saja mungkin yang perlu kita inikan. Yang pasti inti-intinya saja lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak penyampaiannya. Terkait dengan beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya simpulkan. Pertama terkait isu menekan untuk meminta penangguhan penahanan. Pertama yang bisa menjelaskan Bapak Ibu lah
memang penangguhan penahanan itu diatur itu adalah hak. Jadi orang bebas untuk meminta, soal disetujui atau tidak itu subjektif penyidik. Nah, itu sudah subjektif penyidikan. Kalau yang penyidiknya merasa, ya itu intinya putusan penyidik. Nah, dan itu kaitannya dengan kewenangan pihak penyidik. Jadi mungkin ulun kurang pantas rasanya menjelaskan di sini. Nanti mungkin kawan-kawan bisa mengklarifikasi ke penyidiknya langsung. Nah, itu pertama. Yang kedua, ulun berterima kasih juga tadi bahwa masyarakat siap membackup baik itu Bawaslu, Polres apabila ada pihak-pihak luar yang mau menekan kita. Kita ucapkan terima kasih. Jadi ulun mungkin perlu menunjukkan dulu Bapak Ibu lah. Karena melihat sini ada tangan Pak Junior Soeharto juga, ulun kebetulan komunikasi dengan beliau nih. Beliau menyampaikan terkait mudahan PSU berjalan aman damai. Amin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sebagai salah satu tokoh di Barut, kami mohon dukungan, kritik dan saran dari Bu Hanpian sebagai tokoh adat. Jadi ulun memang secara khusus meminta Bapak Ibu kepada tokoh adat yang kenal untuk sampaikan masukan dan kami juga dikawal. Jadi ini berjalan beriringan lurus dengan keinginan kami juga Bawaslu, artinya dukungan dari rekan-rekan sekalian. Nah, itu terkait dengan backup dari masyarakat. Lalu terkait pengembalian berkas oleh Bawaslu Provinsi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya terangkan kronologis dari awal ya. Kemarin kita tanggal berapa penerimaan laporan TSM itu? Tanggal 15 atau 16 kalau tidak salah masuk laporan dugaan pelanggaran TSM oleh pelapornya yaitu Pak Malik Mulyawan selaku koordinator hukum tim hukum pasangan Gogohelo. Lalu kami berproses di Bawaslu, kami muncul kajian awal, menurut kami cukup syarat formil material untuk ditindaklanjuti, lalu kami limpahkan itu ke Bawaslu Provinsi. Setelah kami melimpahkan ke Bawaslu Provinsi tanggal 20 itu Bawaslu Provinsi menyurati lagi ke Bawaslu Kabupaten, menyurati terkait kekurangan berkas formulir yang harus dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten terhadap pelimpahan berkas tersebut. Jadi bukan dikembalikan atau bukan diserahkan ke sini Pak. Jadi surat itu karena penyerahan pelimpahan dari Bawaslu Kabupaten ini ada masih terdapat kekurangan secara administrasi, maka itu diminta oleh Bawaslu Provinsi untuk melengkapinya. Dan itu sudah kita lengkapi di tanggal 22 kemarin. Sudah kita lengkapi tanggal 22 kemarin, sudah dinyatakan lengkap juga, makanya di Bawaslu Provinsi kemarin sudah dilangsungkan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak. Pertama, pelapor, kedua pasangan calon yang dituduhkan, pasangan lagi saja sudah diminta klarifikasi ini juga ke Bawaslu Provinsi. Lalu kemarin saya lihat update juga sudah ada pemeriksaan ahli. Sudah ada pemeriksaan ahli. Intinya ini juga bisa sambil dicek di Instagram Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ibu. Di situ setiap hari dilakukan update sepertinya oleh Bawaslu Provinsi. Jadi kita lakukan penanganan terhadap kasus ini secara terbuka, dapat dipantau dan dapat dilihat. Kalau dari salurannya kami Bawaslu itu bisa dipantau di Instagram maupun di websitenya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan juga websitenya Bawaslu Kabupaten Kalimantan Utara. Nah, jadi silakan sambil dipantau di situ terkait perkembangannya. Yang saya tahu kemarin terakhir itu adalah pemeriksaan ahli. Kemarin juga sampai sore di sini sudah ada klarifikasi terhadap si penerima uang. Nah, memang pemeriksaannya lewat sini lewat Zoom Pak, tapi yang memeriksa tetap dari Komisioner Bawaslu Provinsi. Di sini ada kemarin itu ada Ibu Nur Halina dengan Pak Kristaten. Nah, jadi kenapa dua orang ini? Karena memang Bu Nur Halina ini adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran dan Pak Kristaten ini adalah koordinator divisi hukum. Nah, jadi memang dua divisi ini di sektornya dalam penanganan perkara ini. Jadi sampai di situ Pak, masih sekarang ini penanganannya. Ini sedang terus berjalan sampai paling lambat 14 hari waktu penanganan Pak Ibu. Jadi tidak mesti juga harus 14
14 hari bisa lebih cepat, tapi lebih lambat itu tidak mungkin. Karena apabila melewati waktu 14 hari dan itu sudah di dalam penanganan oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi, kami bisa dilaporkan ke DKPP, Bapak Ibu. Artinya kami tidak profesional dalam melakukan penanganan. Tapi kalau masih dalam kurun 14 hari itu memang haknya seperti itu. Pertama, itu memang waktunya juga seperti itu, dan juga menghindari apabila ada kekurangan-kekurangan. Nah, makanya kami memang memerlukan ruang dan waktu untuk agar hati-hati dalam melakukan penanganan. Itu terkait perkembangan, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan apakah PSU harus tetap dilaksanakan sementara ada OTT. PSU kemarin itu adalah perintah dari Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya. Itu wajib dilaksanakan apapun yang terjadi. Apabila sampai tidak dilaksanakan, kami Bawaslu tidak melaksanakan perintah, kepolisian tidak melaksanakan perintah, dan KPU tidak melaksanakan perintah. Karena ada 3 lembaga kemarin yang diperintahkan oleh amar putusan itu. Ketika lembaga ini tidak melaksanakan itu, maka kami diancam pidana, Bapak Ibu. Jadi kami tidak punya cukup alasan untuk tidak melaksanakan PSU kemarin yang dilaksanakan oleh KPU, melaksanakan teknisnya. Jadi itu terhadap PSU. Apabila ada perkara atau permasalahan hukum lain di luar PSU tersebut, maka itu juga tetap berjalan. Apapun hasil PSU ini nanti dan apapun hasil keputusan ini nanti, maka akan sinkron beriringan. Misalnya putusannya A, ya PSU ini akan mengikuti A itu tadi, tergantung apa keputusannya, baik itu keputusan oleh Bawaslu maupun keputusan oleh apabila ada yang ingin menggunakan saluran Mahkamah Konstitusi. Jadi itu terkait dengan pelaksanaan PSU kemarin, yang alhamdulillahnya juga kita untuk pelaksanaan PSU kemarin, kami Bawaslu sudah melakukan pengawasan secara melekat. Itu kami tidak menemukan pelanggaran yang mayor, artinya yang berlebihan. Paling sedikit kayak kemarin ada kelebihan lah, 1 surat suara yang tertinggal, seperti minor saja. Jadi secara umum kami melihat pelaksanaan PSU kemarin berjalan aman, kondusif, dan sukses. Itu juga kami menyampaikan terima kasih kepada unsur masyarakat karena sudah ikut menjaga kondusivitas kemarin. Karena kami dulu secara pribadi itu berpikirnya, wah ini bakal seperti apa ini pelaksanaan PSU nanti. Apalagi sudah ditunggu banyak orang di luar TPS Satu Melayu, tapi ternyata aman-aman saja. Nah, itu perlu sangat berterima kasih itu. Nah, jadi itu Pak gambaran umumnya. Sekilas yang saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Intinya kami bekerja di bawah undang-undang, tidak ada yang bisa mengintervensi oleh siapapun, baik itu kepolisian, Bawaslu, kejaksaan. Saya pikir sama, kami bekerja atas perintah undang-undang, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi kami hanya meminta diberikan ruang, Pak, diberikan ruang dan diawasi oleh masyarakat, juga ikut mengawasi. Apabila misalnya melihat ada sesuatu yang janggal, silahkan dilaporkan. Kita sekarang era keterbukaan, jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kami menutup-tutupi, Bapak Ibu, bukan pianlah standby kamera, meresap, kalian bisa sembarangan lah kita sekarang. Jadi intinya kami berusaha maksimal dalam melakukan penanganan ini. Harapannya dan mohon doanya juga dari rekan-rekan, kami terima kasih. Kami lebih mantap lagi jadinya karena mendapat backup dari lapisan masyarakat ternyata. Jadi kami lebih mantap lagi. Kita tunggu prosesnya sebagaimana diatur di dalam undang-undangan Bapak, karena kalau kita buru-buru ini ada yang kurang. Jadi kita memang harus hati-hati karena ini keputusannya Bapak Ibu bisa jadi menentukan masa depan Bartotara 5 tahun ke depan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah bisa dipegang dan sambil dipantau nanti di Instagram dan websitenya Bawaslu, Bapak Ibu. Itu mungkin jawaban dari Ulun. Mudah-mudahan sudah jelas, atau Ulun beri kesempatan 1-2 orang lagi mungkin ada lanjutan. Silakan Pak Hison. Saya dulu nanti akan ditambahkan, dan saya sekali meminta tidak ada batasan, tapi dipersingkat. Ya. Kami sangat sepakat sekali dari seribu terima kasih dengan Bawaslu Barito Utara. Tetapi kami meminta seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi secara tertulis, karena kami sebagai masyarakat adat tidak paham itu Instagram, tidak paham itu PC bohong, itu kami tidak paham. Kami meminta tertulis. Karena kenapa? Izin Pak, selama ini yang memiliki bias bahkan
ditunggangi kepentingan dari beberapa masing-masing paslon ini, itu kenapa tidak ada tulisnya? Kami minta itu harus tertulis. Seperti apa kami sampaikan. Jadi saya singkat mohon maaf karena saya masyarakat jelata dan SDM rendah. Kalau saya ini berbicara kadang-kadang tangan, kenapa? SDM saya rendah. Nah jadi itu untuk mempersingkat nanti bisa ditambah teman-teman. Saya minta tertulis. Itu nanti siapapun saya akan sampai ke dalam penghabisan. Baik itu di media sosial seperti yang terjadi pengumpulan apa sebelumnya. Tanyakan sama Pak Op, semuanya saya kumpulkan. Siapa yang berani bertanggung jawab? Bila Kabupaten dari pertama ini terjadi kerusuhan seperti di Pangkalan sebelumnya. Padahal itu sangat jelas orang luar yang itu. Kenal semua. Saya jenuh bosan, bahkan ada yang putusan MK 2012 UTS lekas yang ada di situ. Makanya selama ini teman-teman itu baik itu pendukung paslon 01, 02 itu sangat kenal. Bahkan saya baru-baru di TPS saya, karena saya sebagai KPPS pernah dibikin preso. Itulah bajingannya politik bagi saya. Makanya saya teman-teman udah kamu masuk enggak, bosan saya. Kenapa? Itu yang bisa memecah belah. Yang harapan saya di politik itu untuk mempersatu. Tahu-tahu yang tetap adat yang bisa mempersatukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Isom. Ya, saya dulu Pak Isom. Sebentar Bapak, mungkin Pak Isom dulu karena sudah Sudah silakan. Ya, Disebutkan apa? Ya. Harus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yang sudah menerima kami untuk diskusi terkait dengan tindak lanjut bagaimana penanganan tindakan hukum dan tindakan administratif pada pelaksanaan pemilu yang dimana pada sebelum PSU kemarin itu ada temuan yang menurut informasi di media sosial sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada OTT, padahal ya seperti yang disampaikan tadi itu sebetulnya kami tidak mengatakan OTT karena namun bagaimanapun kami tetap mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang sudah sikap untuk menangani sebagaimana yang sudah ditetapkan 3 orang dan selanjutnya ada beberapa orang. Nah, harapan kami semoga penanganan hukum positif yang ditangani khusus bagian dari Kapolres Bantul Utara itu bisa sesuai dan nanti saya minta maaf kalau mengintervensi bahwa ya kami hanya mengungkapkannya di sini, artinya minta maaf bukan juga mengingatkan, bukan, artinya jangan nanti sampai kemarin sudah ada barang bukti SK ini penerima uang sudah terpublikasi bahwa ini yang ditahan diproses, jangan sampai nanti ada SK baru lagi yang sebagai siapa tahu itu nanti orang yang bisa digantikan karena mungkin Bapak sangat paham di situ. Nah itu harapan kami. Yang kedua terkait dengan proses ini, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang menurut kami bahwa Bawaslu di situ adalah puncak atau bendera dari Gakumdu. Jadi apapun bentuk proses yang sudah terjadi, baik OTT yang disebut OTT kemarin ataupun temuan, kami menginginkan supaya tidak dipisahkan. Artinya ini Gakumdu ini adalah satu kesatuan dari Bawaslu. Jadi jangan sampai ini nanti ini pidana murni. Dan ini hasil daripada administrasinya seperti ini, karena menurut kami ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari yang namanya Bawaslu, dan apapun yang akan menjadi ketentuan ini di Bawaslu. KPU kan dia hanya menjalankan perintah putusan MK.
Jadi ketentuan ini ada di Bawaslu. Jadi harapan kami supaya kasus ini betul-betul dapat diakui masyarakat kita di Kabupaten Barito Utara ini yang merasa ingin pelaksanaan pemilu ini sesuai dengan aturan. Jadi dan apapun hasilnya daripada pertemuan pada hari ini, kami tetap meminta ini dituangkan di administrasi atau kita catat atau bagaimana supaya hasil daripada pertemuan ini nanti ini bisa kami pertanggungjawabkan ke depan masyarakat, karena kami ini sudah mengakui kami adalah perwakilan masyarakat se-Kabupaten Barito Utara. Ini adalah apa namanya tadi, aliansi masyarakat yang peduli dengan demokrasi. Jadi kalau ini tidak ada, kami tidak bisa komunikasi seperti kami sampaikan kemarin. Sebetulnya gerakan ini besok, Pak, karena kami takut besok itu membludak. Nah, jadi kami sepakat dengan bagaimana oke lah hari ini supaya orangnya jangan terlalu banyak. Akhirnya yang kita sampaikan nanti sudah sampai, sudah takut ada busuk lain-lain. Tapi besok juga ada demo juga Pak ya. Jadi kalau kena melebihan. Demo apa? Masih belum diketahui Pak ya, masih belum ada pemberitahuannya, tapi infonya ada demo juga mungkin besok. Tidak misalkan dari pola kelompok ini kan tadinya kan hari Kamis kan. Iya. Tapi ada sudah dirubah di mana? Iya, ini juga. Ya. mungkin yang ini juga kalau karena Oh iya, oh iya Pak. Ada besok Pak. Oh iya iya iya. jadi supaya tidak membludak, kalau nunggu besok makanya kami duluan. Artinya itulah yang kami minta supaya ada hasilnya hari ini dan dapat kami pertanggungjawabkan ke depan masyarakat. Biar ada demo-demo lagi. Nah, supaya tidak ada demo-demo. Berarti Seperti sampaikan tadi rekan-rekan tadi, kalau Pak Adan nanti ada kesulitan, ada yang kurang jelas, kami siap bantu, kami siap kawal, kami siap jelaskan kepada pihak masyarakat. Nah, kenapa? Karena kita tidak ingin Barito Utara ini ternodai pada pelaksanaan pemilu tahun 2025. Nah, jangan sampai nanti masyarakat kita kecewa bahwa untuk tahun akan 2030 yang akan datang nanti sudah kita aduk kuat-kuat aja sudah. Kalau tidak ada uang yang sekian, tidak usah turun kita. Akhirnya pemilihnya banyak tidak turun. Nah, tapi akhirnya jangan sampai demokrasi ini tidak diakui oleh masyarakat. Itu harapan kami, Pak. Jadi hanya 2 poin itu. Kalau yang lain tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, dan ya kalau masih ada waktu mohon Pak Adam, walaupun juga Pak Adam tadi ada kesimpulan lain ya tolong dengan jelas. Oke, siap. Siap. Oke, mungkin tapi ini kesempatan terakhir Bapak Ibu lah, karena kita ulah notulennya itu sudah seluruh staf menyiapkan. Kita tandatangani sama-sama itu notulen untuk pertemuan hari ini, bukan kesepakatan atau apa Bapak Ibu lah. Ini untuk hal itu Pak, mohon maaf, izin Pak Komisioner. Nah, untuk hal itu kami tidak mau, makanya kami di sini kembali lagi kami tidak akan menerima apabila, mohon maaf, misalkan nih kita pelajari ada terindikasi kepentingan dari Bapak sendiri. Kita lihat kenapa kita di sini murni ini tegak lurus ke depan. Kenapa? Seperti kita tadi berbicara, kita nanti sama pelajari, jangan sampai nanti apabila kita mengatakan enggak, produk hukumnya harus seperti ini, nanti bias lagi seperti yang ada. Bahkan indikasi loh, boleh begini dari apa Unpal kan, bagian hukum ya, seolah-olah ini ada kerjasama ya di situ. Nah di situ jangan sampai ada seperti itu. Dan saya sangat memohon, ini produknya kita lihat ada kurang bisa ditolak, tidak patut nanti keluarnya. Nah kenapa? Nah kalau terkait dengan hoax, surat pernyataan atau kesepakatan atau notulensi, berita acara, silakan. Tetapi poin-poin di dalam yang menghasilkan kesimpulan untuk meredam. Yang sekarang saya masih mending ini 2030. Yang saya khawatirkan ini, yang seperti di depan saya bilang keluarga saya loh, pernah kandung, kena beda. Ini udah mau ini, makanya ayo saya bakalan menjawab. Penasu, ikut saya ke rumah, selesaikan itu. Nah, itu tapi ini harusnya mungkin
kita harus sepakat bahwa ini harus ditangani secara profesional. Ya. Apapun soal keputusannya nanti, karena itu adalah di bawah undang, kami tidak boleh bersepakat untuk itu. Tapi bahwa ini harus dilaksanakan secara profesional, jujur dan terbuka sesuai peraturan itu kita sepakati. Betul. Dan Dan itu tambahnya apabila ada intervensi dari pihak luar yang memiliki kepentingan, sebutkan kami di sini seperti ini dalam bicarakan, aku selalu kemudahan di sini. Di garda terdepan menjaga bahkan rumah keluarga situ, kami siap. Itulah intinya. Terima kasih intinya itu. Tadi terakhir Bapak Ibu Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sulatan Mungkin. Saya adalah masyarakat adat Kabupaten Merdeka Utara. Jadi di sini kami masyarakat adat Kabupaten Merdeka Utara ini selama ini merasa prihatin dengan beberapa bulan ini pemilu kada Kabupaten Merdeka Utara ini yang tidak jelas menurut kami. Sehingga kami sebagai warga masyarakat adat Merdeka Utara ini merasa prihatin dan merasa ragu-ragu juga, karena kita ini tidak tahu pemimpin kita nanti siapa, kita ini mau dibawa kemana nantinya, apakah kita ini damai, apakah kita ini rusuh, karena kita sebagai petani ini Pak menginginkan Merdeka Utara ini damai. Nah, tidak ada rusuh, tidak ada ini. Kalau kita mengikuti beberapa bulan yang ini, pemilu kada ini sepertinya dicurangi atau dinodai, terseok-seok gitu, diseret kemana ini, arah tujuannya tidak jelas. Nah, dengan hari ini kami dari masyarakat adat ini khususnya meminta kejelasan tersebut supaya kita sebagai masyarakat petani ini bisa tentram dan nyaman melakukan aktivitas kita, mau ke ladang dan sebagainya. Nah, tidak seperti kemarin datang ke sana, ini mohon maaf Pak Polisi. Kemarin dengan tentara, dengan polisi datang ke Kumayan, pakai senjata. Nah, kita kembali kepada filosofi Merdeka Utara dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti memperjuangkan keadilan dan jangan berhenti menyerah begitu saja sebelum itu kita capai apa yang diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah itu, jadi sebagai warga Merdeka Utara ini paham betul filosofi itu. Kalau dia tidak paham filosofi itu, saudara kawan, bukan orang Merdeka Utara dia sebenarnya. Jadi kalau memang itu nanti diterapkanlah bagaimana yang sebenarnya. Jadi bekerjalah sesuai, maka kami masyarakat adat ini mendukung bapak-bapak polisi, mendukung bapak Bawaslu bekerja bagaimana seadil-adilnya sesuai peraturan. Jangan takut, kami masyarakat adat siap mendukung bapak. Apapun permasalahannya, ayo bawa rembuk dengan kami. Jadi kalau memang bapak ini, wah kami ini merasa sendiri, tidak. Ada warga masyarakat adat siap mendukung, asalkan sesuai aturan, sesuai kata Pak Bawaslu tadi, secara profesional sesuai undang-undang yang telah dilakukan. Yang ditakutkan masyarakat ini kalau undang-undang tadi dibelok-belokkan, disamar-samarkan. Nah, tidak ada transparannya. Oleh zaman sekarang ini warga masyarakat kita ini kritis sudah kepercayaan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu supaya ada keterbukaan, tadi saya menyimak kata ada website. Ya, bagi kita masyarakat petani ini Pak, tidak semuanya mempunyai HP Android atau yang gini. Jadi tolonglah itu nanti bisa diberitakanlah bagaimana bisa masyarakat ini lebih jelas. Jadi tidak ragu-ragu. Yang mau nelayan cari ikan kan, oh kita ini sudah ada di tangan itu. Dan sampai di sini masalahnya. Saya kira itu saja yang kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Kasat dan tidak mengurangi rasa hormat kami semua yang kami hormati yang terlebih kurang ini. Kira mungkin kita satu suara saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Artinya kita hanya pelaksana undang-undang. Artinya yang disampaikan Bapak itu tidak membelok-belokkan. Cuma dalam hal ini memang berita di luar sana, baik berita dari kabar Muara TV, informasi Muara TV,
Di situ kita menduga ya mungkin di situ ada pendukung salah satu kepentingan di situ. Itu tidak kita tidak bisa membatasi beredarnya berita-berita di media sosial. Tetapi dalam hal ini kita bersinergi dengan Bawaslu Provinsi. Seperti apa sinerginya adalah kita mempertimbangkan efisien dari segi waktu dan tempat. Kenapa itu dilakukan? Pertama, kita siap memfasilitasi tempat di sini. Bahkan 2 hari klarifikasi kita siap memfasilitasi Zoom. Bahkan itu pun disampaikan oleh kuasa hukum ada saksi tambahan. Itu pun kita arahkan cara penyampaian seperti ini. Kalau memang ada yang kurang ingin disampaikan oleh saksi, itu terlaksana 2 hari kemarin. Sudah dalam hal ini juga mungkin di luar sana ada framing terkait mungkin Bapak tadi bilang pasal 73. Dalam hal ini saya tidak menggurui juga kalau dikatakan senior Pak Ison di sini daripada kita kan. Beliau itu kita sudah kenal rekam jejak. Tapi coba kita sama-sama melihat dan membuka lagi pasal 73 itu 1 sampai ayat 3. Setelah dijuntokan lagi dari pasal 135A. Di situ jelas ada keputusan siapa yang menangani, siapa yang beracara. Dalam mengawal kasus ini, artinya kalau diminta kabupaten yang mendiskualifikasikan itu bukan salah, itu bukan kewenangannya. Artinya ada yang tertulis di pasal-pasal itu. Ya mohon maaf bukan menggurui, cuma itu adalah kami selaku penyelenggara sudah pelaksana. Cuma kemarin status ini sudah kita sampaikan secara bersurat kepada tim hukum 01. Dan itu ada surat sudah kita sampaikan. Saya potong, kalau ini mau sebentar, biar beliau menyelesaikan dulu lah. Kita selesaikan. Artinya kalau dari sisi 01 ingin mengawal kasus ini, mereka sudah mempunyai legalitas yang jelas. Sama seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Artinya ada keterangan. Ya, keterangan itu berbentuk tertulis sudah disampaikan kita. Ya mungkin biar Bapak bisa menyampaikan juga kita demikian yang bisa kita tambahkan. Terima kasih Pak, silahkan kembali ke ketua. Terima kasih. Saya mau klarifikasi. Kenapa? Saya sudah bilang Pak, mohon maaf ya, bukan mengurangi sama Pak. Ini maksud Pak Adi tadi itu sudah kami tidak mau mendengar itu 01, 02 gimana. Mohon maaf Pak ya, karena jangan sampai karena kita merekam Pak. Ya, jangan sampai nanti seolah-olah Bapak tadi bilang Bison secara politik saya bilang dia ada hadir di beberapa upaya. Saya tidak pernah. Jadi itu kita hadir di sini murni. Ya. Nah, apapun itu teknisnya Pak, tidak usah diungkapkan kepada kami, karena kami juga nggak ngerti apa itu PTPO, apa itu UB. Itu kami nggak ngerti. Yang kami minta ini kepastian secara hukum yang sudah diatur oleh negara. Kan begitu. Tetapi bukan secara yang PTPO tertulis Pak. Nah makanya yang tertulis ini tadi silahkan produknya untuk mempersingkat waktu karena ada pemeriksaan tadi. Nah itu lagi karena di situ akan panjang Pak. Nah kalau ini kami sudah bilang, kami tidak mau berbicara itu 01 gimana proses politiknya, 02 gimana yang sudah berjalan di Bawaslu, khususnya Gakumdu dan Dokter itu terserah. Contoh kalau Bapak tadi bilang itu, kami minta tertulis Pak. Sinerginya mana? Tertulis. Nah, ya, betul. Itu akan panjang. Itu tadi masuk Pak Adi yang sudah diberi ke sana. Untuk yang hari ini tujuannya ke sini. Nah, itu Mas, tujuannya ke sini karena itu nanti kita buat sendiri. Ada lagi disiapkan oleh staf tujuan sambil. Jadi seperti itu kita itu menyampaikan aja. Oke, mungkin itu Bapak Ibu lah sambil berjalan, sambil proses istirahat, sambil kita menyusun secara tertulisnya untuk update ini untuk dipegang oleh yang mengirim surat ini. Nah itu inilah jawabannya. Bukan update Pak, mohon maaf. Update ini kan itu tuh udah aja ngerti update itu. Karena bukan Pak. Jadi gini Pak, kami tidak bisa bersepakat terhadap keputusan Bawaslu. Bukan keputusan, karena itu di bawah undang. Toh terakhir tadi sudah menjelaskan bahwa itu sudah itu yang kami minta tertulis. Jadi apapun alasan itu kami minta tertulis. Kami tidak mendesak itu harus kalau ini mendis berarti betul. Makanya tadi saya bahas sampai Bapak melihat ada Ison. Saya terkenal, jujur saya terkenal sama Ison. Dalam masalah politik di sini, makanya kita di sini tidak ada intervensi. Siapa misalkan ada indikasi Yudan 01. Saya yakin ada yang bilang dengan 01.
saya salah rumahnya. Enggak, sama tugasnya juga kenal dua ini Karena saya ambil kakak tingkat di sekolah soalnya. Jadi semua lu kenal sebenarnya di Ya, sini. bahkan terakhir saya malu besar loh saya di Barito Utara gara-gara politik. Saya karena PSU RT 09 ingat? Ya, ingat. Nah makanya saya Pak mohon maaf saya nada tinggi apa karena saya SDM rendah, kadang nampas. Tapi tidak marah Pak. Bukan orang kemudian kan bukan saya emang kalau suara emang tinggi ya. Pak ya memang dia secara ini dia adalah penegak ini, tapi saya secara pribadi saya menganggap saya yang menghadapi Pak Bapak ini kayak saudara, tapi tidak saudara kenal. Saya banyak beliau kasih masukan karena orang Kepoyan ini kan, apalagi saya ini nggak pernah makan bangku sekolah, jadi bahasa kita itu memang tinggi. Beda kalau Bapak itu, jadi lari ke bahasa Indonesia itu agak tinggi. Jadi itu saya sekali lagi saya nada tingginya emang di mana-mana saya aksi aja. Pas Bapak sangat memahami kriteria dia, kriteria saya. Jadi saya mau jangan lagi ada yang 01, 02. Ya, makanya saya bilang tadi kan nanti itu lagi disusun oleh staf kami, update ini seperti apa, membalas surat ini. Nah kayak itu jalan membalas surat ini. Oke, mungkin ini terakhir, kesempatan terakhir Pak Kapok ada yang perlu disampaikan kan? Ya. Bagaimana? Izin? Ya, singkat Pak. Ya, singkat sekali. Jadi saking singkatnya pada sesi ini sebetulnya kami ada dua agenda. Ini setelah dari sini kami meminta Pak Masabik dan Pak Wapas mengizinkan kami dapat membantu teman-teman di kepolisian menyampaikan suara kami masyarakat di depan Polres. Jadi sebentar lagi. Nah, artinya orasi di sana, artinya ini niat kami ini membantu. Mudah-mudahan bisa diterima lah. Artinya ya kami menyuarakan yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa janganlah ada usulan-usulan minta penemuan ini itu, dan kami meminta pihak Polres sekali lagi ya walaupun kami minta pulang dari sini kami hampir di depan Polres dulu sudah. Itu permintaan kami Pak Kapok. Oke, mungkin penutup dari Pak Kapok, silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan di sini ya, Kapok. Itu alat yang terimanya diizinkan atau tidak, dia tahu saja. Ini ya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Barito Utara, komisioner yang saya hormati Pak Kapoldo, rekan perwakilan dari organisasi masyarakat, dari Ormas, ASN, masyarakat adat, peduli demokrasi yang ada di Barito Utara. Jadi kalau kami tangkap tadi memang ada juga beberapa hal yang ditanyakan yang diarahkan kepada proses penyidikan. Ya, misalnya apa penangguhan itu diberikan atau tidak nanti? Bisa nggak dijamin tidak ada penangguhan? Nanti itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, dari 9 orang yang kemarin diamankan Pak, yang OTT, kenapa kok cuma 3? Nah, jadi nanti untuk hal tersebut yang berwenang menjawab adalah penyidik, karena penyidik itu independen. Ya, kita tidak bisa ikut campur, bahkan saya pun sebagai Kapok tidak bisa ikut campur. Ya, itu nanti penyidik. Walaupun sebenarnya penyidik sudah menyampaikan dalam sebuah press release waktu itu, ada kawan-kawan media waktu itu yang bertanya, itulah salah satu cara untuk menyebarkan informasi melalui media, karena nggak mungkin nanti satu kelompok masyarakat datang dijawab, satu lagi datang dijawab, nanti penyidik ini bingung hanya untuk waktunya untuk menjawab itu saja. Tapi terkait masalah kegiatan setelah ini ke Polres, sebenarnya tidak ada di dalam surat yang rekan-rekan sampaikan kepada Kapolres. Ya kan, surat itu kita terima walaupun terlambat, namun itu saya baca tujuannya adalah kantor Bawaslu. Ya. Nah, apabila nanti ke Polres, sebenarnya konotasinya tidak ada. Tapi kalau mungkin perwakilan, saya menyarankan yang tadi ditanyakan, tanya langsung ke penyidik. Walaupun sebenarnya yang menjawab itu, yang berhak tahu adalah si korban atau orang yang melaporkan. Ya, si korban atau orang yang melaporkan, baik lawyernya pasti sudah sering berkomunikasi sejauh mana perkembangan penanganannya. Tapi kalau rekan-rekan mau, saran saya perwakilan saja. Nanti kita terima.
Ya boleh 8 orang ini nanti silahkan datang, nanti kita kondisikan Pak Kasat Reskrim. Kalau Kasat Reskrim ada ya, nanti biar Kasat Reskrim juga bisa berdialog dengan rekan-rekan. Apa yang ditanyakan terkait masalah penyidikan nanti biar Kasat Reskrim. Tapi itu nanti saya koordinasi dulu. Ya, karena sepengetahuan saya sampai saat ini Kasat Reskrim masih di deadline waktu. Ya. Dia bekerja yang saya tahu sendiri sekarang sampai jam 4 pagi. Tidur sebentar, jam 8 sudah dipanggil Kapolres lagi. Kerja lagi dia sampai sore. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan kami melihat sendiri. Kami bertiga ini kami melihat sendiri. Cuma marah-marah terus dia tuh pencarian kita. Karena dia dikejar waktu. Undang-undang mengasih waktu dia sangat sedikit singkat gitu kan. Nah, jadi nanti saya koordinasikan dulu. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Kalau bisa diakomodir, saya minta perwakilan saja. Tidak perlu membawa masa. Yang penting apa yang pian tanyakan terjawab. Nanti tugas pian-pian inilah yang menyampaikan kepada warga yang lain. Itu ya. Baik saja Pak Kasat, kita mungkin ada yang sampaikan. Izin, terima kasih Pak Kapolres. Izin, saya cuma menyampaikan sedikit aja. Mungkin rekan-rekan sudah dengar juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita perjelas lagi. Ini terkait tadi ada pertanyaan bagi informasi tentang penangguhan ya. Nah, dari pengetahuan kami dan sampai hari ini tidak ada informasi penangguhan. Bisa dicek apakah ada pengajuan penangguhan. Biasanya penangguhan ini diajukan oleh PH terlapor ya. Oke. Terlapor biasa mengajukan, tapi sampai hari ini kita belum pernah menerima suratnya secara resmi. Jadi mekanisme dalam KUHP itu harus ada pengajuan secara administrasi, penangguhan penahanan. Jadi sampai hari ini Polres belum menerima administrasi terkait dengan penangguhan. Jadi bisa dikatakan clear ya untuk informasi penangguhan sampai hari ini PH belum menerima. Ulangi, Polres belum menerima adanya surat permintaan penangguhan. Ya. Nanti kalaupun ada, bisa dikonfirmasi ke PH-nya sendiri gitu. Karena kan yang buat PH-nya dari terlapor, bukan dari Polres yang membuat rilisnya. Tapi nanti boleh ditanyakan. Kalau memang mereka merasa menerima, biasanya penyidik itu punya pertimbangan. Ya, kalau di KUHP itu ada pertimbangan, satu, dia tidak melarikan diri, yang kedua tidak menghilangkan barang bukti, yang ketiga dia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, biasanya pertimbangannya itu. Tapi kalau melihat situasi, nah ini mungkin sulit ya kalau menurut kami. Kemudian untuk status terlapor, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian ini karena waktunya mepet juga, mereka terus running, dan sementara 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini itu penyidik menetapkannya melalui alat bukti dan bukti petunjuk yang ada. Oke. Mungkin status yang sementara dari 9 orang yang dilaporkan, 3 sudah ditetapkan tersangka. Nah, seperti yang saya sampaikan, mungkin kita tahu kan tidak semua yang di dalam TKP itu akan menjadi tersangka. Nanti ada yang jadi saksi, kita lapor dan sebagainya sesuai dengan peran masing-masing. Ya, karena dengan alat bukti yang ada. Oke. Ditambah lagi mungkin rekan-rekan tahu kan saksi ahli aja tidak datang di tempat, tapi dia bisa memberikan keterangan saksi. Demikian. Tapi kami minta bantu dengan rekan-rekan, mungkin tadi dengan saran Pak Kapolres, mungkin nanti perwakilan, biar kita juga memberikan ruang kepada teman-teman penyidik untuk bekerja secara maksimal. Ini bukan cuma penyidik Polres saja Pak, biar tahu ini juga bekerja sama dengan kejaksaan, sudah di asistensi langsung kejaksaan. Jadi mudah-mudahan dalam kegiatan ini akan ada terjadi percepatan untuk penyidikan. Terus penyidikan setelah kemarin Bawaslu membuat laporan polisi di Polres, itu langsung diasistensi oleh teman-teman kejaksaan itu yang tergabung dalam Kapolri. Nah, tapi tadi itu kalau untuk administrasi ke beliau, mungkin nanti ke penyidikan ataupun pidananya nanti ke teman-teman penyidik di Polres. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama, semoga kasus ini juga cepat selesai runningnya dan sebagainya. Dan terkait kepastian, kami pastikan kalau sudah penetapan tersangka itu kita sudah mengarah ke kepastian hukum yang adil dan seadil-adilnya. Tapi ini bukan pendapat pribadi saya, tapi memang kenyataannya kan sudah ada rilis ya dari Satreskrim. Jadi tinggal ditunggu aja, waktunya 14 hari kerja seperti saya sampaikan sebelumnya. Dan kita juga mudah-mudahan dalam waktu dekat para saksi yang dihadirkan oleh pihak pelapor itu memberikan bukti petunjuk-petunjuk lainnya sehingga kita bisa mengungkap terang benderang kasus tersebut. Ya, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Sekali lagi kami mengimbau mungkin cukup perwakilan aja seperti dari Pak Kapolres untuk sama-sama nanti kita aturkan. Ya. Kalau bisa sebulan dari sini kalau bisa nih. Tapi tadi bisa.
Tadi saya WA beliau belum dibahas ya, kayaknya masih serahan. Nah, selain itu ada bagi teman-teman yang muslim yang menjalankan puasa bisa, nggak perlu diingat juga bagi yang nggak puasa, yang ada sahur-sahur itu mungkin butuh juga. Tapi kita meminta itu minimum nanti ya jam 4 ke sana. Nah nanti meskipun nanti sudah mau izin karena sudah ditetapkan berapa orang ini tadi, nah untuk jam itu bisa ditetapkan karena yang keluarga Pak Haris Samanjaya kita di luar itu ya mungkin ada yang berpuasa, ada yang tidak, termasuk saya di sini tidak berpuasa dan tidak bersahur cuma ngopi tadi makan setengah 7. Oke, nanti kita koordinasi ya. Kami koordinasi dengan reskrim penyidiknya. Kalau beliau siap kami hubungi nanti rekan-rekan nanti ya. Oke. Ini mau apa kalau tawarin minum maupun yang karena puasa kan? Oke, terus sedikit lagi utamakanlah bahwa penanganan oleh kabupaten ini kemarin juga dikawal dan diasistensi oleh Gakumdu Provinsi. Kemarin ada Pak Abi Kasa datang dari Reskrim Polda di sini ikut melakukan asistensi juga. Jadi ini satu kesatuan Bapak Ibu bekerja bersama-sama untuk tujuan demokrasi kita yang terhormat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap aspirasi dari rekan-rekan. Kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kontrol kita ke sana. Ya, kontrol di sini kita. Akhirnya tadi yang kita Ini siapa? Di awal di depan ini kita foto kan. Depan.